Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai dengan 12. Ayub melanjutkan kata-kata kiasannya. Kiranya aku seperti pada bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa jayaku, ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ketika aku keluar ke pintu gerbang kota dan mengambil tempat dudukku di lapangan, orang-orang muda melihat aku lalu mundur, dan orang-orang yang sudah lanjut umurnya segera berdiri. Para pembesar berhenti berbicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka hilang, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, disebutnya aku berbahagia, dan apabila mata melihat, aku dipujinya. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak memiliki penolong. Sahabat Alkitab, ingatan manusia jauh lebih kuat dari yang dapat kita bayangkan. Peristiwa-peristiwa tertentu di masa lampau dapat kita rasakan secara nyata, berbekal ingatan mendetail atas apa yang terjadi. Salah satu yang menggugah hati untuk diingat adalah peristiwa-peristiwa masa lampau yang menyukakan hati. Mungkin saja berupa kesuksesan atau pencapaian dalam hidup, momen berharga bersama dengan yang terkasih, serta beragam momen berkesan lainnya. Bayangkanlah jika hadirnya ingatan tersebut turut mengingatkan kita akan kebaikan Allah hingga memampukan kita untuk menghadapi masa kini dalam iman kepadanya. Inilah yang terjadi pada Ayub seperti yang digambarkan pada pasal 29. Sebuah gambaran puitis tentang orang benar dan yang mengalami kepenuhan berkat Allah. Setelah perdebatan panjang penuh, perbantahan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya tanpa titik temu sekalipun, Ayub merefleksikan kehidupannya. Jika pada masa kini penderitaan begitu hebat menerjang, pernah ada masanya kehidupan sangatlah baik, penuh dengan kesukacitaan. Hal tersebut bukan untuk memegahkan diri sendiri, tetapi untuk menunjukkan sebagai umat Tuhan yang berupaya untuk hidup dalam kebenaran serta keadilan Allah. Ayub membuka syair itu dengan ingatan akan masa lampau yang begitu gemilang. Bulan-bulan dan hari-hari yang lalu terasa begitu cerah karena Allah melindunginya. Kehadirannya bersinar bagaikan pelita dalam gelap, dan Ayub dapat berjalan dalam terangnya, sehingga ia merasa tenang, bahagia, dan aman sentosa. Di masa jayanya, atau lebih tepatnya ketika ia berusia muda, Ayub mengalami pergaulan karib dengan Allah. Ia dikelilingi dengan semangat yang membara untuk terus melangkah dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan. Masa-masa gemilang itu ditandai pula dengan keikutsertaan Ayub dalam perencanaan yang menyangkut masyarakat setempat. Tentu saja hal tersebut terjadi karena penyertaan Tuhan semata. Ayub dapat bertindak dengan baik karena Ia yang berkuasa menyertainya. Apapun pencapaian dan keadaan Ayub di masa lampau senantiasa dikaitkan dengan keberadaan Tuhan yang dekat dengannya serta menyertai Ayub. Sahabat Alkitab, dari perikop ini kita belajar bahwa ingatan-ingatan akan peristiwa baik di masa lampau
haruslah direfleksikan dalam kehendak Tuhan dan penyertaan-Nya semata. Kenangan akan peristiwa-peristiwa baik tersebut akan memberdayakan masa kini, karena meskipun hidup tidak segemilang masa lalu, tapi kita senantiasa berpengharapan karena Allah selalu menyertai. Semoga Tuhan menguatkan kita senantiasa dalam setiap alur kehidupan yang tengah kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Saat kami mengenang masa-masa indah yang pernah Engkau izinkan terjadi, biarlah kami tidak hanya bernostalgia, tetapi juga dikuatkan untuk tetap berharap dan berjalan dalam iman. Ajarkan kami melihat tangan-Mu yang terus bekerja, bahkan di tengah masa-masa sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.